Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Udara sore yang panas masih terasa ketika Arman menyalakan mesin mobilnya. Di sebelahnya, istrinya, Rina, sibuk mengecek barang bawaan di ponselnya, memastikan tidak ada yang tertinggal. Sementara itu, di kursi belakang, Dika, anak mereka yang berusia 5 tahun, tengah asyik dengan mainannya. "Semua sudah siap?" tanya Arman sambil melihat ke spion tengah. Rina mengangguk. "Sudah, insya Allah nggak ada yang ketinggalan." Arman tersenyum dan menginjak pedal gas. Mobil mereka perlahan meninggalkan Jakarta, membawa mereka menuju kampung halaman di Jawa Tengah untuk merayakan Lebaran bersama keluarga besar. Perjalanan yang seharusnya biasa saja, tapi ternyata tidak. Mereka berangkat lebih awal, berharap bisa menghindari macet yang selalu terjadi saat musim mudik. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, jalanan penuh sesak dengan kendaraan pemudik lainnya. Di dashboard mobil, GPS menunjukkan rute utama yang dipenuhi titik merah, tanda kemacetan parah. Arman menghela napas panjang. "Kalau kita terus lewat jalur utama, bisa-bisa baru sampai besok siang." Rina melirik peta di ponselnya. "Coba lihat yang ini, Mas. Ada jalur alternatif lewat jalan pedesaan, lebih sepi. Waktunya juga lebih cepat, cuma beda beberapa kilometer." Arman menimbang sejenak. Jalur utama memang melelahkan, apalagi dengan anak kecil di dalam mobil. "Ya sudah, kita ambil jalan itu aja," putusnya. Ia memutar setir ke arah jalan alternatif yang lebih kecil, meninggalkan deretan kendaraan yang merayap di jalur utama. Pada awalnya, semuanya terasa lancar. Jalanan cukup mulus, hanya sesekali bergelombang. Pohon-pohon rindang di kanan dan kiri jalan menciptakan suasana yang lebih sejuk dibandingkan terik matahari di jalan utama. Sesekali, mereka masih berpapasan dengan kendaraan lain. Beberapa mobil pemudik lain juga terlihat memilih jalur ini. Arman mulai merasa keputusan mereka benar. "Alhamdulillah, lebih lega ya jalannya," katanya sambil tersenyum pada Rina. Rina mengangguk, lalu menoleh ke kursi belakang. "Dika, gimana? Nyaman kan?" Dika yang sedari tadi sibuk dengan mainannya mengangguk pelan. "Nyaman, Bu. Tapi kok sunyi ya?" Arman melirik ke belakang melalui spion tengah dan tertawa kecil. "Iya, namanya juga jalan desa. Enggak seramai jalan tol." Dika hanya mengangguk, tapi ekspresi wajahnya tidak terlihat senang. Perjalanan terus berlanjut. Namun, seiring berjalannya waktu, langit mulai berubah gelap. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan semburat jingga di ufuk barat. Kini, hanya lampu-lampu mobil mereka yang menerangi jalan di depan. Arman mulai menyadari sesuatu. Jalanan semakin sepi. Tidak ada lagi kendaraan lain. Tadi mereka masih berpapasan dengan beberapa mobil pemudik. Tapi kini, tidak ada satupun yang terlihat. Bahkan, tidak ada rumah atau warung di sepanjang jalan. Hanya pepohonan tinggi yang membentang di sisi kiri dan kanan, membentuk bayangan gelap yang semakin menyeramkan. Rina mulai merasa resah. "Mas, ini masih benar jalannya, kan?" Arman melirik GPS di dashboard. "Iya, kita masih di jalur yang benar." Namun, ada satu hal yang membuatnya merinding. GPS terus menunjukkan arah yang sama. Setiap kali mereka belok, rutenya tetap kembali ke satu titik. Seolah-olah mereka tidak pernah bergerak maju. Arman mencoba tetap tenang. Mungkin ini hanya gangguan sinyal GPS. Namun, semakin lama mereka berkendara, semakin jelas bahwa ada yang tidak beres. Mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah jalan kecil dengan pohon besar di tepi kanan. Setiap kali mereka mengambil belokan berbeda, jalan itu tetap membawa mereka kembali ke titik awal. "Mas!" Suara Rina mulai bergetar. "Kita kayaknya muter-muter di tempat yang sama." Arman tidak ingin membuat istrinya panik, tapi ia juga merasakan hal yang sama. Ia melirik ke spion. Dika kini diam.
Tidak bermain seperti sebelumnya. Anak itu hanya duduk dengan ekspresi kosong, menatap keluar jendela. Dika. Arman mencoba memanggilnya. Dika tetap diam. Matanya masih menatap keluar, ke dalam gelapnya pepohonan. Seolah melihat sesuatu yang lain. Sayang, kamu kenapa? Tanya Rina sambil menyentuh bahu Dika. Saat itulah, perlahan Dika menoleh ke mereka berdua. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ayah, Ibu, kita nggak sendirian di sini." Jantung Arman langsung berdetak lebih cepat. Rina menelan ludah. "Dika, maksud kamu apa?" Dika tidak langsung menjawab. Ia hanya kembali menatap keluar jendela, seolah tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Arman mencoba tetap fokus mengemudi. Namun, kini rasa tidak nyaman semakin kuat. Ia merasakan sesuatu. Seperti ada mata yang mengawasi mereka. Dari dalam gelapnya pepohonan di pinggir jalan. Dari tempat yang seharusnya tidak ada siapapun. Arman akhirnya mengambil keputusan. "Kita harus cari orang untuk tanya jalan," katanya. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Rina mengangguk cepat. "Iya, Mas. Aku juga nggak nyaman di sini." Arman memperhatikan jalan di depan, berharap bisa menemukan rumah penduduk atau warung. Setelah beberapa menit yang terasa seperti sejam, akhirnya mereka melihatnya. Sebuah warung kecil, berdiri di pinggir jalan. Lampunya redup. Hanya ada satu orang di dalamnya, seorang wanita tua, duduk diam. Arman merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Mobil perlahan berhenti di depan warung itu. "Aku turun sebentar," kata Arman sambil membuka pintu. "Tunggu, Mas." Rina terlihat ragu. Namun Arman tetap turun. Langkahnya terasa berat saat ia mendekati warung. Wanita tua di dalam warung itu tidak bergerak. Matanya hanya menatap kosong ke arah jalan. Ketika Arman berdiri di depannya, wanita itu perlahan mengalihkan pandangan padanya. Arman mencoba tersenyum canggung. "Permisi, Bu, mau tanya jalan? Kami kayaknya nyasar." Wanita itu tetap diam selama beberapa detik. Namun, saat akhirnya ia berbicara, suaranya pelan dan datar. "Jangan pernah menoleh ke belakang, Mas." Arman terdiam. Apa maksudnya? Sebelum Arman bisa bertanya lebih lanjut, wanita itu melanjutkan. "Kalau sudah ketemu gapura, langsung jalan terus." Arman semakin merinding. Ia menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. Namun, saat ia hendak bertanya lagi, wanita itu menghilang. Mobil Arman berhenti perlahan di depan warung kecil yang terlihat asing di tengah gelapnya jalanan pedesaan. Cahaya remang-remang dari lampu minyak menggantung di depan warung itu, berkelip seperti hendak padam. Dari dalam mobil, Rina menggenggam tangan Dika erat-erat. Naluri keibuannya mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya berhenti di sini. Namun, Arman tidak punya pilihan lain. Mereka tersesat. GPS sudah tidak bisa dipercaya, dan rasa cemas semakin menghantui. Mungkin, wanita tua di warung itu bisa membantu mereka. Arman menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu mobil. Udara malam terasa lebih dingin dari seharusnya. Ia melangkah ke warung dengan hati-hati. Warung itu terlihat sangat tua. Meja kayunya kusam dan penuh debu. Etalase kacanya buram seperti tidak pernah dibersihkan. Yang lebih aneh, tidak ada satupun barang dagangan di sana. Tidak ada camilan, tidak ada minuman. Bahkan tidak ada termos atau gelas-gelas plastik seperti warung pinggir jalan pada umumnya. Hanya ada seorang wanita tua yang duduk diam di balik meja kayu. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat pudar dengan rambut putih panjang terurai. Wajahnya keriput, pucat, dan tatapannya kosong. Arman merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, ia harus bertanya. "Permisi, Bu, mau tanya arah? Kami kayaknya nyasar." Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arman dalam-dalam dengan mata yang terlalu kosong untuk seseorang yang masih hidup. Arman merinding. Suasananya begitu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Ia hampir ingin membatalkan niatnya bertanya.
Tetapi saat ia hendak mundur, wanita itu tiba-tiba bergerak. Perlahan, ia mengangkat wajahnya dan membuka mulutnya. Dengan suara yang lirih, serak, dan dingin, ia berkata, "Jangan pernah menoleh ke belakang, Mas." Arman membeku. Apa maksudnya? Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu melanjutkan dengan nada lebih rendah. "Kalau sudah ketemu gapura, langsung jalan terus." Arman menelan ludah. Kenapa rasanya wanita ini tidak sekadar memberi petunjuk jalan? Ada sesuatu dalam suaranya. Sesuatu yang mengandung peringatan. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Arman buru-buru mengangguk dan tersenyum kaku. "Oh, iya, Bu. Makasih ya." Tanpa berlama-lama, ia berbalik dan berjalan cepat ke arah mobil. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ketika ia duduk di kursi pengemudi, Rina langsung bertanya, "Gimana, Mas?" Arman menarik napas dalam sebelum menjawab. "Wanita itu bilang kita harus terus jalan kalau sudah ketemu gapura. Jangan menoleh ke belakang." Rina mengernyit. "Kenapa enggak boleh menoleh?" Arman menggeleng. "Enggak tahu. Aku juga bingung." Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, Dika tiba-tiba bersuara dari kursi belakang. "Ayah." Arman menoleh. Dika menatap keluar jendela dengan wajah pucat. "Kenapa, Nak?" tanya Arman. Dengan suara gemetar, Dika menjawab, "Warungnya hilang." Arman dan Rina langsung menoleh keluar. Di tempat yang seharusnya ada warung tadi, kini hanya ada tanah kosong dan pohon tua. Tidak ada bangunan, tidak ada warung. Arman merasakan darahnya berdesir. Tadi, dia berdiri di sana. Dia melihat dan berbicara dengan wanita tua itu. Tetapi sekarang, tidak ada apa-apa. Rina mulai panik. "Mas, kita pergi dari sini sekarang." Arman langsung menyalakan mesin mobil, menginjak gas dalam-dalam, dan melaju meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Mobil melaju dalam keheningan. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara mesin mobil yang terdengar. Arman masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Rina menggenggam tangan Dika erat-erat, mencoba menenangkan anak mereka. Dika hanya diam, tetapi wajahnya terlihat semakin pucat. Setelah beberapa menit, di depan mereka mulai terlihat gapura besar yang terbuat dari batu. Arman merasa lega. Akhirnya, mereka menemukan jalan keluar. Ia melirik Rina. "Kita sudah dekat. Begitu lewat gapura ini, kita nggak boleh menoleh ke belakang," katanya, mengingat perkataan wanita tua tadi. Rina menelan ludah dan mengangguk cepat. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus terus jalan. Mereka semakin dekat dengan gapura. Namun, saat mobil melewatinya, udara di dalam kabin mendadak berubah dingin. Sangat dingin. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak berani melihat ke kaca spion. Namun, saat itulah, Dika kembali berbicara. Dengan suara lirih, ia berkata, "Ayah, kok ada yang ikut duduk sama kita?" Jantung Arman langsung berhenti. Rina menoleh ke belakang dengan cepat. Ia langsung menjerit. Arman terpaksa melihat ke kaca spion. Dan di sana, di kursi belakang, duduk seseorang. Bayangannya gelap, samar, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, yang paling menyeramkan adalah sosok itu tersenyum. Suasana di dalam mobil semakin mencekam. Sejak Dika mengatakan bahwa ada seseorang yang ikut duduk di dalam mobil, Rina tidak henti-hentinya menoleh ke belakang dengan wajah ketakutan. Namun, setiap kali Arman melirik ke spion dalam, sosok yang dikatakan Dika tidak terlihat. Atau, mungkin ia sengaja tidak ingin terlihat oleh Arman? Dika masih menggenggam bonekanya erat-erat. Bibirnya bergetar. "Bu, aku takut," bisik Dika. Rina memeluk anaknya. Tangannya dingin. "Enggak apa-apa, Nak. Sebentar lagi kita sampai." Namun, ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Karena meskipun mereka terus melaju, mereka tidak pernah sampai kemanapun. Arman mencoba tetap fokus pada jalan di depan. Namun,
Ada sesuatu yang terasa sangat salah. Udara di luar semakin gelap pekat. Lampu mobil mereka menjadi satu-satunya cahaya yang ada. Tidak ada rumah, warung, atau pemukiman warga. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada suara jangkrik. Bahkan, angin pun terasa tidak bergerak. Seolah-olah mereka tidak berada di dunia yang sama lagi. Rina melirik ke arah suaminya. "Mas, kita masih di jalan yang benar, kan?" Arman melirik GPS. Layar tetap menunjukkan arah yang sama, tetapi tidak ada perubahan jarak tempuh. Arman merinding. Mereka sudah berkendara lebih dari setengah jam sejak bertemu wanita tua itu. Tetapi kenapa mereka masih belum keluar dari daerah ini? Arman semakin menambah kecepatan mobilnya. Ia hanya ingin segera keluar dari jalanan terkutuk ini. Namun, setiap kali mereka berbelok, setiap kali mereka melewati tikungan, mereka kembali ke tempat yang sama. Pohon besar di sisi jalan, batu besar di tikungan, ranting patah di tengah jalan. Semuanya terlihat sama. Rina mulai panik. "Mas, kita balik lagi ke tempat yang tadi." Arman menggigit bibirnya. Ia tidak ingin percaya. Tidak mungkin, gumamnya. Tetapi, ini bukan kebetulan. Mereka memang tidak bisa keluar dari jalan ini. Seolah ada sesuatu yang memainkan arah perjalanan mereka. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka pergi. Dika mulai menangis pelan. "Bu, kita nggak bisa pulang," tanyanya dengan suara gemetar. Rina berusaha menenangkannya, meskipun hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. Arman mencoba berpikir keras. "Tenang, kita pasti bisa keluar," katanya, mencoba menenangkan keluarganya dan dirinya sendiri. Namun, suara hatinya mengatakan sebaliknya. Bagaimana jika mereka benar-benar tidak bisa pergi? Bagaimana jika mereka sudah masuk ke tempat yang tidak seharusnya? Bagaimana jika mereka sudah berada di jalan yang tidak ada akhirnya? Arman mulai kehilangan harapan. Namun, tiba-tiba, di ujung jalan, tampak sebuah gapura tua. Strukturnya berlumut, dengan batu-batu retak di beberapa bagian. Gapura itu tampak sangat kuno, seperti pintu masuk ke desa yang sudah lama ditinggalkan. Namun, tidak ada jalan lain. Ini adalah satu-satunya petunjuk yang mereka punya. Arman menghela napas panjang. "Aku akan tetap jalan. Kita harus keluar dari sini," katanya. Rina menelan ludah. "Tapi, Mas, ini terasa aneh." "Aku tahu," jawab Arman, tangannya menggenggam setir erat. "Tapi kita nggak punya pilihan lain." Mobil mereka perlahan melewati gapura tua itu. Dan saat mereka melintas, udara di dalam mobil tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, udara di dalam mobil menjadi sangat dingin. Seakan ada sesuatu yang menyedot kehangatan dari tubuh mereka. Napas Arman terasa berat. Rina memeluk Dika lebih erat. Tubuhnya bergetar. Dika hanya diam. Matanya menatap lurus ke depan. Ekspresinya kosong. Seolah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Arman merasakan ada sesuatu di belakangnya. Tapi ia tidak berani menoleh. Dalam hati, ia ingat pesan wanita tua di warung tadi. "Jangan pernah menoleh ke belakang, Mas." Arman memejamkan mata sesaat, lalu menatap lurus ke jalan di depannya. Mobil melaju terus. Namun, perasaan mencekam tidak kunjung hilang. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut bersama mereka. Arman tidak ingin melihat kaca spion. Namun, sesuatu dalam hatinya memaksanya untuk melirik. Dan saat itulah dadanya terasa berhenti berdetak. Di kursi belakang, duduk seseorang. Sosok itu tidak ada sebelumnya. Sosok itu tidak mungkin ada di dalam mobil mereka. Arman langsung membeku. Rina menyadari ekspresi suaminya dan berbisik. "Mas, ada apa?" Arman tidak bisa menjawab. Dika tiba-tiba berbicara dengan suara pelan, tanpa ekspresi. "Ayah." Arman merasakan keringat dingin menetes di tengkuknya. Perlahan, Dika melanjutkan. "Orang itu senyum ke kita." Arman tidak bisa menahan diri lagi. Ia menginjak gas dalam-dalam.
Udara di dalam mobil semakin mencekam. Arman tidak ingin percaya. Tidak ingin percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun, suara Dika yang polos dan tanpa beban menusuk langsung ke dalam hatinya. Ayah, kok ada yang ikut duduk sama kita? Dingin. Rasanya seperti ada sesuatu yang mencengkeram jantungnya. Di sebelahnya, Rina langsung menegang. Tangannya menggenggam erat lengan Arman. Jantung Arman berdetak kencang. Matanya tetap fokus ke jalan. Namun, dorongan untuk melihat ke kaca spion begitu kuat. Ia tidak boleh melihat. Ia tidak boleh menoleh. Namun, rasa penasaran itu terlalu besar. Pelan-pelan, ia melirik ke kaca spion dalam mobil. Dan saat itulah, darahnya langsung membeku. Di kursi belakang, duduk seseorang. Ia tidak bergerak, tidak bersuara. Namun, ia ada di sana. Sosok itu tidak jelas. Hanya terlihat seperti bayangan hitam yang samar. Seperti kabut pekat yang membentuk wujud manusia. Namun, yang paling membuat Arman nyaris berhenti bernapas adalah bayangan itu tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya ada. Senyum yang terlalu lebar, terlalu kelam, terlalu salah. Rina yang juga melihatnya di kaca spion langsung menjerit. Astagfirullah. Arman, siapa itu? Siapa itu? Suara jeritan Rina menggema di dalam mobil yang kini terasa lebih sempit, lebih panas, lebih menyesakkan. Arman hampir kehilangan kendali. Tangannya bergetar di atas setir. Matanya berkaca-kaca karena ketakutan. Namun, ia tidak boleh panik. Dengan cepat, ia kembali menatap ke jalan dan menginjak gas dalam-dalam. Mobil melaju lebih cepat di tengah jalanan yang masih gelap gulita. Namun, perasaan mencekam di dalam mobil tidak menghilang. Karena sosok itu masih ada. Di tengah kekacauan, Dika tidak menjerit seperti ibunya. Ia hanya duduk diam. Matanya masih mengarah ke kursi sebelahnya. Ke tempat di mana seharusnya tidak ada siapa-siapa. Namun, ia melihatnya. Dan ia tidak menangis. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, Dika berkata, "Dia masih di sini, Bu." Rina langsung menoleh ke anaknya. Wajahnya semakin pucat. "Nak, jangan lihat. Jangan lihat." Rina menarik Dika ke dalam pelukannya. Namun, Dika tidak mengalihkan pandangannya. Arman merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Dika terlihat begitu tenang? Arman mencoba untuk tetap fokus. Namun, tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela belakang mobil. Tok, tok, tok. Jantung Arman hampir berhenti. Seseorang mengetuk dari dalam. Arman mengepal setir lebih erat, berusaha menahan napas. Namun, ketukan itu terus berlanjut. Tok, tok, tok. Lebih keras, lebih dekat, lebih menyeramkan. Rina membeku. Dika menatap jendela dengan mata melebar. Arman ingin mengabaikannya. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, suara itu berubah menjadi ketukan dari atas mobil. Tok, tok, tok. Seperti seseorang sedang merangkak di atas mobil mereka. Dengan panik, Arman menginjak gas lebih dalam. Mobil melaju lebih cepat, meninggalkan kegelapan di belakang mereka. Namun, saat mereka melewati sebuah belokan, mereka kembali ke tempat yang sama. Rina menjerit, "Mas, kita muter lagi." Arman tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pohon yang sama, batu besar yang sama, gapura yang sama. Mereka masih terjebak. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di depan gapura itu, berdiri seseorang. Sosok bayangan hitam yang kini menatap langsung ke arah mereka. Dan meskipun wajahnya tidak jelas, Arman tahu ia sedang tersenyum. Menunggu, menanti. Seolah-olah, ia tahu bahwa Arman dan keluarganya tidak akan bisa pergi. Dika mulai menangis lebih kencang. Tangannya mencengkeram lengan Rina dengan erat. Tubuh kecilnya bergetar hebat. "Ayah, dia ngeliatin aku." Suara Dika terdengar lirih, tetapi menusuk langsung ke hati Arman dan Rina. "Siapa?
Dia, yang dimaksud Dika? Rina langsung memeluk anaknya erat-erat. Sementara Arman menginjak gas lebih dalam. Mobil melaju kencang menembus kegelapan, melewati pepohonan yang menjulang seperti bayangan hitam raksasa di kanan dan kiri jalan. Namun, sesuatu masih mengikuti mereka. Tok, tok, tok. Ketukan keras terdengar dari jendela belakang mobil. Arman mencengkeram setir lebih erat, berusaha tetap fokus. Jangan lihat, Rin. Jangan lihat. Suaranya bergetar, mencoba menahan kepanikan. Rina yang awalnya hendak menoleh, langsung menutup matanya erat-erat. Dika semakin menangis. Tok, tok, tok. Ketukan itu terus berlanjut. Seperti seseorang ingin masuk. Atau, lebih buruk lagi, seseorang yang sudah ada di dalam. Arman menekan pedal gas sekuat tenaga. Namun, tiba-tiba, Rina menjerit. Mas, kita masih di jalan yang sama. Arman melotot ke depan, dan darahnya langsung membeku. Di depan mereka, ada warung yang tadi mereka datangi. Warung yang seharusnya sudah mereka tinggalkan sejak lama. Arman menggeleng cepat. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Ia menginjak rem mendadak. Mobil berhenti di tengah jalan. Debu beterbangan di sekitarnya. Jantungnya berdegup liar. Kenapa mereka kembali ke tempat ini? Ia mencoba berpikir logis. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Warung itu sudah tidak ada lagi. Arman menelan ludah. Mereka melihat ke depan. Dan yang tersisa hanyalah tanah kosong. Tidak ada warung. Tidak ada wanita tua. Hanya sebuah pohon tua besar di tengah tanah lapang yang gelap. Dan di bawah pohon itu, berdiri seseorang. Sosok yang tadi duduk di mobil mereka. Bayangannya hitam. Wajahnya masih tidak jelas. Namun, kini ia berdiri diam, menghadap langsung ke arah mobil mereka. Menunggu. Seketika, napas hangat terasa di tengkuk Arman. Seseorang berbisik tepat di belakangnya. Aku ikut, ya. Suara itu terlalu dekat, terlalu nyata. Arman nyaris berteriak. Namun, sebelum ia bisa menoleh, Rina menarik tangannya dengan panik. Mas, jalan. Sekarang. Tanpa pikir panjang, Arman langsung menginjak gas. Mobil melaju secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Namun, bayangan hitam tadi masih berdiri di sana. Tidak bergerak, tidak mengejar. Namun, entah kenapa, mereka tetap merasa dia ada di dalam mobil. Dika tidak menangis lagi. Ia hanya terdiam. Dan di wajahnya, ada ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah-olah, ia masih bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Arman dan Rina. Mobil melaju kencang di jalanan gelap yang terasa tidak berujung. Arman menggenggam setir erat-erat. Tangannya berkeringat. Rina duduk kaku di sebelahnya. Bibirnya bergetar saat ia terus membaca doa. Namun, di kursi belakang, Dika diam. Anak itu tidak lagi menangis. Matanya menatap kosong keluar jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kedua orang tuanya. Dika, kamu gak apa-apa, nak? Rina berusaha mengguncang bahu anaknya. Dika tidak menjawab. Namun, saat itu juga, sebuah suara berbisik dari dalam mobil. Arman merasakan seluruh tubuhnya menegang. Suara itu terdengar sangat jelas, seolah ada seseorang yang duduk di belakangnya dan berbisik tepat di telinganya. Rina menutup mulutnya, berusaha menahan jeritan. Arman ingat pesan wanita tua itu. Jangan menoleh ke belakang. Arman tidak boleh melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, ia harus tetap menatap ke depan. Dengan sisa keberanian yang ada, Arman menekan pedal gas lebih dalam. Mobil mereka melesat melewati jalan yang seolah terus memanjang tak berujung. Namun, suara tangisan tiba-tiba menggema dari dalam mobil. Rina langsung menoleh ke Dika. Namun, Dika tetap diam. Tangisan itu bukan berasal dari anak mereka. Tangisan itu berasal dari belakang. Dari kursi kosong di belakang. Rina mulai menangis ketakutan, mengguncang lengan Arman. Mas,
Ada yang nangis di belakang. Astagfirullah. Cepat pergi dari sini. Namun, Arman tetap tidak boleh menoleh. Ia hanya bisa menatap lurus ke depan, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Namun, tiba-tiba, Dika menjerit. Ayah! Dia makin dekat. Arman hampir kehilangan kendali. Tangannya mencengkeram setir erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu ada sesuatu di belakang. Ia tahu Dika bisa melihatnya. Namun, ia tidak boleh melihat. Dika terus berteriak. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ayah! Dia di belakang ayah. Dia mau ikut. Dia mau ikut. Arman memejamkan mata sesaat, berusaha menahan ketakutan yang melumpuhkan. Lalu, Dika tiba-tiba berhenti menjerit. Suasana dalam mobil menjadi sangat sunyi. Sunyi yang mengerikan. Rina menahan napas. Dika. Anak itu tidak menjawab. Namun, perlahan, Dika tersenyum tipis. Dan dengan suara kecil, ia berkata, Ayah, dia sudah masuk. Udara di dalam mobil terasa begitu berat. Arman masih mencengkeram setir erat-erat. Tangannya basah oleh keringat. Dika terdiam di kursi belakang. Rina menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Satu hal yang pasti, mereka telah melewati sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan kini, setelah berjam-jam terjebak di jalan yang gelap dan mencekam, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Setelah sekian lama berkendara dalam jalan yang seakan tidak berujung, mereka tiba-tiba keluar ke jalan besar. Arman berkedip beberapa kali. Matanya seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Jalan itu kini diterangi lampu jalan yang berjejer rapi. Beberapa mobil melintas dari arah berlawanan. Semuanya tampak normal. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Udara di dalam mobil juga perlahan kembali normal. Tidak ada lagi hawa dingin yang mencengkeram tulang mereka. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi ketukan dari belakang. Namun, sesuatu terasa aneh. Seolah-olah, mereka baru saja keluar dari tempat yang bukan milik manusia. Arman mengemudi dalam diam. Hatinya masih dipenuhi ketakutan. Tapi ia tidak berani bicara. Ia melirik ke kaca spion. Kursi belakang, yang tadi Dika tunjuk karena seseorang ikut duduk di sana, kini kosong. Penumpang itu sudah tidak ada. Benarkah sudah pergi? Atau ia hanya menghilang dari pandangan? Arman menggeleng cepat, mencoba menghapus pikiran itu. Yang terpenting, mereka sudah keluar dari jalan itu. Mereka selamat. Rina terisak pelan. Matanya merah. Napasnya masih tidak beraturan. Ia memegang tangan Dika erat-erat. Anak mereka itu masih terlihat sangat pucat. Namun, akhirnya, Dika bisa berbicara lagi. Dengan suara pelan, ia berkata, Ayah, aku takut. Arman menelan ludah. Matanya terasa panas. Iya, nak. Suaranya gemetar. Ayah juga takut. Mereka tidak ingin lagi membicarakan apa yang baru saja terjadi. Tidak sekarang. Mungkin tidak akan pernah. Beberapa menit kemudian, mereka melewati sebuah pos polisi di tepi jalan. Melihat tempat itu, Arman tiba-tiba merasa ingin memastikan sesuatu. Ia menginjak rem perlahan. Mobil mereka berhenti di depan pos, dan seorang polisi yang berjaga menghampiri. Dari kaca mobil, Arman menurunkan jendela. Permisi, Pak. Suaranya masih terdengar lelah. Saya mau tanya, ini jalan ke arah kota, kan? Polisi itu mengangguk. Iya, Mas. Dari sini, lurus aja. Nanti ketemu pertigaan besar. Arman mengangguk. Lega. Namun, sebelum ia menutup jendela, polisi itu mengernyitkan dahi. Mas tadi lewat jalan mana? Jantung Arman tiba-tiba berdetak lebih cepat. Rina langsung menggenggam tangannya, seolah sudah bisa menebak kemana arah pertanyaan ini akan berujung. Arman menelan ludah.
Dari dalam, Pak, katanya, menunjuk ke belakang. Lewat jalan desa di belakang sana. Polisi itu langsung terdiam. Wajahnya berubah. Matanya menatap Arman dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa detik hening, polisi itu menggeleng pelan. "Mas!" Suaranya lebih pelan, penuh keterkejutan. Jalan itu sudah ditutup bertahun-tahun, sejak banyak pemudik yang hilang di sana. Suasana mendadak hening. Hanya suara jangkrik di kejauhan yang terdengar. Arman merasakan seluruh tubuhnya membeku. Rina langsung menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh lebih deras. Dika hanya diam. Ekspresi anak itu tidak bisa dijelaskan. Arman ingin menyangkal. Ia ingin percaya bahwa mereka hanya tersesat. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa polisi itu tidak berbohong. Mereka memang melewati jalan yang seharusnya tidak lagi ada. Jalan yang sudah ditutup, karena banyak yang tidak pernah kembali. Lalu, kenapa mereka bisa keluar? Polisi itu masih menatap Arman dengan ekspresi ngeri. "Mas beneran lewat situ?" tanyanya lagi. Suaranya sedikit bergetar. Arman hanya bisa mengangguk. Polisi itu menghela napas, lalu berkata dengan pelan, "Syukur Mas bisa keluar." Arman merasakan dadanya semakin sesak. Ia tidak ingin bicara lagi. Arman menutup jendela mobilnya, siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum ia menekan pedal gas, rasa penasaran itu datang lagi. Pelan-pelan, ia menoleh ke kaca spion sekali lagi. Dan saat itulah, darahnya hampir membeku. Di kejauhan, di tengah jalan gelap yang baru saja mereka lewati, seseorang masih berdiri di sana. Bayangan hitam itu tidak bergerak. Namun, Arman bisa merasakan tatapan kosongnya, lurus ke arah mereka. Masih menunggu. Menunggu penumpang berikutnya. Menunggu seseorang yang akan tersesat seperti mereka. Seseorang yang mungkin tidak akan seberuntung mereka. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.